Halo semua, perkenalkan saya Abuy. Saya yang akan membawa Anda untuk menikmati cerita-cerita seram yang nyata dan bisa terjadi di sekitar kita. Maka dari itu kencangkan sabuk pengaman kalian, karena kalian ada di channel Pengendara Malam. Mudik selalu menjadi tradisi tahunan bagi keluargaku. Tahun ini, namaku Dimas. Bersama adikku Rina dan kedua orang tuaku, kami memutuskan untuk melakukan perjalanan darat dari Karawang menuju Palembang menggunakan mobil pribadi. Kami memilih berangkat di malam hari agar perjalanan lebih lancar dan jalanan tidak terlalu padat. Rute yang kami ambil melewati jalur lintas timur Sumatera yang terkenal sepi, terutama di beberapa titik yang masih dipenuhi hutan lebat dan daerah rawa. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 11 malam ketika kami melewati sebuah daerah bernama Mesuji, perbatasan antara Lampung dan Sumatera Selatan. Jalanan sunyi hanya diterangi lampu mobil yang menembus gelapnya malam. Ayah menyetir dengan fokus, sementara ibu duduk di sampingnya sambil sesekali memeriksa peta digital. Aku dan Rina duduk di bangku belakang, masing-masing sibuk dengan ponsel kami. Tak ada firasat buruk sama sekali, sampai sesuatu terjadi di tengah perjalanan. Sementara beredar rumor, di penduduk setempat mereka mempercayai bahwa sosok perempuan yang sering muncul di jalanan sunyi jalur lintas timur Sumatera adalah arwah seorang wanita yang mengalami nasib tragis beberapa dekade lalu. Legenda menyebutkan bahwa dia adalah seorang pengantin baru yang melakukan perjalanan malam bersama suaminya, tetapi mengalami kecelakaan tragis di daerah Mesuji. Suaminya selamat, tetapi sang wanita tewas mengenaskan di tempat kejadian. Namun, yang membuat kisah ini menyeramkan adalah mayatnya tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, banyak pengendara yang mengaku melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di tengah jalan atau muncul di kaca jendela kendaraan mereka. Aku masih ingat bagaimana dinginnya udara malam itu ketika mobil kami memasuki kawasan yang sunyi. Jalanan lurus tanpa penerangan membuat suasana semakin mencekam. Rina sudah tertidur di sebelahku, sementara ibu sesekali melirik keluar jendela dengan gelisah. "Masih jauh lagi ya?" tanyaku, berusaha mengusir kantuk. Ayah tidak langsung menjawab, tapi aku melihat jemarinya menggenggam kemudi lebih erat. "Sekitar 1 jam lagi kita masuk ke perbatasan Sumatera Selatan," jawabnya singkat. Aku mengangguk dan kembali menatap layar ponselku. Namun, tiba-tiba mobil sedikit oleng ke kanan, membuatku terkejut. "Yah, kenapa?" tanyaku cepat. "Ada orang di tengah jalan?" Suara ayah terdengar tegang. Aku dan ibu langsung menoleh ke depan. Dari sorot lampu mobil, terlihat seorang perempuan berdiri di tengah jalan, mengenakan pakaian putih panjang dengan rambut terurai. Ayah segera menginjak rem dalam-dalam, membuat kami semua tersentak ke depan. Namun, anehnya, saat mobil berhenti, perempuan itu menghilang begitu saja. Jantungku berdegup kencang. Aku melirik ke arah Rina, yang kini sudah terjaga, wajahnya pucat. "Kalian lihat itu?" tanya ayah dengan suara bergetar. Ibu tidak menjawab, hanya menggenggam tangannya erat. Aku menelan ludah. Aku melihatnya, jawabku akhirnya. "Apa yang kalian lihat?" tanya Rina, suaranya bergetar. Sebelum aku bisa menjawab, tiba-tiba terdengar ketukan pelan dari jendela sebelah kananku. Aku membeku. Pelan-pelan, aku menoleh ke samping. Di balik kaca jendela yang tertutup, ada wajah perempuan yang sama. Wajahnya pucat dengan mata hitam pekat, menatap lurus ke arahku. Aku berteriak sekuat tenaga. Tanpa berpikir panjang, ayah langsung menginjak gas, meninggalkan tempat itu secepat mungkin.
Ibu membaca doa dalam gumaman, sementara Rina menangis ketakutan. Aku sendiri masih sulit bernapas dengan normal, bayangan wajah perempuan tadi masih jelas di pikiranku. Setelah beberapa jam, suasana mulai lebih tenang. Aku dan Rina masih diliputi ketakutan, tetapi ayah terus melaju. Namun saat kami mulai merasa aman, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Saat melewati area hutan di daerah Kayu Agung, suara ketukan terdengar lagi. Kali ini bukan dari jendela, tapi dari bagasi belakang mobil. Yah, itu suara apa? Bisik Rina dengan suara gemetar. Ayah melihat dari kaca spion, wajahnya terlihat tegang. Jangan menoleh ke belakang, katanya tegas. Tapi aku terlalu penasaran. Perlahan, aku menoleh. Dan di kaca belakang, aku melihat bayangan hitam bertengger di atas mobil. Mataku membelalak. Sosok itu seperti sedang menempel di kaca belakang. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi tubuhnya kurus kering dengan kuku panjang, mencengkeram erat. Seolah-olah ia menumpang. Aku menjerit, membuat ibu langsung berbalik dan ikut melihatnya. Ibu segera menutup matanya dan berdoa lebih keras. Ayah menambah kecepatan mobil, berusaha meninggalkan sesuatu yang tidak seharusnya bersama kami. Aku tidak berani melihat lagi ke belakang, tapi suara ketukan itu terus terdengar. Semakin lama semakin cepat. Hingga akhirnya setelah melewati jembatan kecil, suara itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Kami semua diam, tak ada yang berani berbicara. Setelah perjalanan yang terasa seperti mimpi buruk, akhirnya kami tiba di Palembang saat fajar menyingsing. Kami semua merasa lega bisa sampai dengan selamat. Ayah dan ibu tidak banyak bicara, sementara aku dan Rina masih diliputi ketakutan. Setelah beberapa hari, kami mencoba membicarakan kejadian itu dengan keluarga di kampung. Kakek yang mendengar hal itu hanya tersenyum tipis dan berkata, "Kadang di perjalanan jauh, kita tidak pernah benar-benar sendirian." Sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi meremehkan cerita mistis. Dan setiap kali mudik, aku selalu memilih berangkat di pagi hari, jauh dari kegelapan yang menyimpan rahasia kelam di jalanan sepi Sumatera. Oke, itu dia ceritanya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan buat kalian yang punya cerita horor dan ingin dibacakan, silahkan kirim email yang ada di deskripsi. Baiklah, terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa bantu isi bensin pengendara ini dengan like, share, dan subscribe agar kami cepat membuat kisah berikutnya.